saya Dina Triyanandani dengan NIM 22423147. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis emiten dari PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Pertama, itu ada profil perusahaan. PT Pantai Indah Kapuk 2 didirikan pada 8 September tahun 2000 di Jakarta. Awalnya dengan nama PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Kemudian PT Pantai Indah Kapuk 2 melakukan IPO pada tahun 2018 dengan melepas 36,59% saham ke publik. Selanjutnya, pada tahun 2021, FAP mengakuisisi 80% saham dan mengubah bisnis PANI menjadi properti bersama Agung Sudayu dan Salim Group. PT Pantai Indah Kapuk 2 memiliki sektor properti dan real estate, khususnya sebagai pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Websitenya yaitu www.pantaindahkapuk2.com. Selanjutnya itu ada model bisnis dan strategi. Pertama itu ada konvergensi, layanan properti dan pengembangan kawasan. Konvergensi layanan properti dan pengembangan kawasan itu mengintegrasikan pengembangan properti residensial, komersial, dan kawasan terpadu untuk keluarga dan bisnis, memperluas penetrasi pasar properti dan meningkatkan nilai kawasan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada pengembangan infrastruktur dan proyek properti. Pengembangan infrastruktur dan proyek properti itu melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur dan proyek properti di kawasan strategis seperti Pantai Indah Kapuk dan Pantai Indah Kapuk 2 dengan target pertumbuhan penjualan prakontak atau pre-sale yang optimal dan perluasan pasar properti di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Selanjutnya, itu ada fokus pada pengalaman pelanggan dan inovasi produk. Melalui inovasi dalam desain properti, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengembangan produk properti yang sesuai dengan kebutuhan pasar, PANI akan berupaya membedakan diri dari kompetitor dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, itu ada business model canvas. Yang pertama, itu ada customer segment, di mana ada investor properti, keluarga dan individu, perusahaan dan bisnis, dan pengembangan dan developer. Selanjutnya itu ada customer relationship. Itu ada layanan pelanggan proaktif, konsultasi, dan personalization dan komunikasi transparan. Selanjutnya itu ada channel. Channel dari Pantai Indah Kapuk 2 itu ada penjualan langsung, website dan platform digital, pameran properti dan event, dan serta agen properti. Selanjutnya itu ada value proposition, di mana ada pengembangan kawasan premium, kemudahan akses dan fasilitas, investasi jangka panjang, serta fokus pada keberlanjutan. Selanjutnya itu ada key activities, di mana ada pengembangan properti, pemasaran dan penjualan, manajemen proyek konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan, serta ekspansi bisnis. Next itu ada key research. Key research itu ada tanah dan lokasi, kemudian sumber daya manusia, lalu model dan pembiayaan, serta teknologi infrastruktur. Selanjutnya itu ada key partner. Key partner dari Pantai Indah Kapuk 2 itu ada Agung Sedayu Group dan Salim Group, kemudian ada pemerintah dan otoritas lokal, kemudian itu ada perusahaan konstruksi dan developer, serta bank dan lembaga. Selanjutnya itu ada cost struktur, di mana ada biaya konstruksi dan pengembangan, serta biaya perusahaan dan penjualan,
kemudian ada biaya pemeliharaan dan pengelolaan, serta biaya infrastruktur dan teknologi. Terakhir itu ada revenue stream, di mana ada penjualan properti, sewa properti, layanan pengelolaan, dan kerjasama investasi. Kemudian, selanjutnya itu ada risiko bisnis dari Pantai Indah Kapuk II. Itu ada 5. Yang pertama ada risiko persaingan dan dinamika industri properti. Selanjutnya itu ada risiko integrasi dan sinergi pasca akuisisi. Selanjutnya itu ada risiko legalitas dan perizinan, dan serta risiko investasi dan pengembangan proyek, dan risiko keuangan. Selanjutnya itu ada analisis industri PANI dalam bidang properti. Dalam bidang industri, PANI memiliki properti dan real estate. Kondisinya stabil, tetapi permintaan hunian dan komersialnya itu cukup tinggi. Lalu, terdapat juga tantangan. Tantangannya terdapat pada harga lahan yang mahal, persaingan yang ketat, regulasi pajak dan suku bunga, serta daya beli yang terbatas. Selanjutnya itu ada peluang. Peluang dari peluangnya itu ada inovasi produk, insentif pemerintah, pembangunan infrastruktur, tren green living, dan smart home. Selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi pertumbuhan industrinya itu mencapai 15-18% pada tahun 2025. Kemudian ada kontribusi PDB naik dari 10% pada tahun 2024 ke 11,5% pada tahun 2025. Next, selanjutnya itu ada persaingan pasar pada PT Pantai Indah Kapuk II Tbk. Dari sisi posisi, PANI cukup lumayan besar pengembangan properti nasionalnya. Kemudian juga ada market share tumbuh pesat di segmen kota mandiri premium, khususnya tuh di PIK 2. Kemudian dari segi kompetitor, itu PANI terdapat 4 kompetitor. Pertama ada Sinarmas Land, BSDE, kemudian ada Sumarekon Agung, Semera, kemudian selanjutnya tuh ada Pakuwon Jati, Puwon, dan Lipo Karawaci, LPKR. Kemudian selanjutnya itu ada dari sisi strategi. Dari sisi strategi itu pertama ada fokus pengembangan kawasan kota mandiri terintegrasi atau PIK 2. Selanjutnya itu ada inovasi produk. Nah, inovasi produknya itu ada waterfront city, fasilitas modern, dan green living. Selanjutnya itu ada yang berkolaborasi dengan Agung Sedayu Group dan Salim Group. Next, selanjutnya itu ada kejadian penting. Jadi, pada tahun 2001, PANI itu berdiri sebagai PT Pratama Abadi Nusa Industri yang bergerak di bidang produsen kemasan kaleng. Selanjutnya, pada tahun 2017, diakuisisi oleh PT Widu Blambangan Sejati sebagai pengelolaan hasil perikanan atau Colstrap. Selanjutnya, pada tahun 2018, PANI melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dan resmi menjadi perusahaan publik. Dan pada tahun 2021, diakuisisi oleh MAP Agung Sedayu Group dan Salim Group untuk fokus bisnis untuk beralih ke bisnis properti. Selanjutnya, itu pada tahun 2022, terjadilah right issue besar-besaran yang diakuisisi oleh PT Bangun Kosambi Sukses sebagai pengembang dari Pantai Indah Kapuk II. Selanjutnya, pada tahun 2023, kembali lagi terjadi right issue tambahan, di mana ekspansi besar pengembang kawasan PIK 2. Selanjutnya itu ada di tahun 2024 itu terjadi Pantai Indah Kapuk II itu terjadi penjualan dan laba yang melonjak sehingga menjadikan
PIK 2 sebagai proyek andalan properti nasional. Analisis DuPont pada PANI itu yang pertama ada ATO. ATO-nya itu mencapai 0,062. Kemudian yang MPM-nya itu 22%, terus kemudian ROA-nya itu 1,37%, dan LEV-nya itu 1,71%, dan ROE-nya itu mencapai 2,35%. Next itu ada kesimpulan. Jadi, PANI itu menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pesat melalui pengembangan kawasan kota mandiri PIK 2 yang didukung oleh kolaborasi strategis dengan Agung Sedayu Group dan Saling Group. Kemudian, terdapat juga strategi utama perusahaan, yaitu pada diversifikasi produk, properti, inovasi kawasan, dan optimalisasi cadangan lahan untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, PANI juga selanjutnya itu ada kinerja keuangan pada PANI. Kinerja keuangan pada PANI itu meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sampai 2024, namun efisiensi aset masih rendah sehingga ROE itu tertinggal dibanding kompetitor lain. Selanjutnya juga terdapat tantangan utama pada PANI. Tantangan utama pada PANI itu adalah persaingan ketat di industri properti, resiko sosial, dan perlunya peningkatan efisiensi operasional agar si fundamental keuangan ini sejalan dengan ekspektasi pasar. Selanjutnya juga ada potensi jangka menengah sampai panjang. Itu tuh tetap positif jika PANI itu masih mampu mengelola resiko dengan baik sehingga serta menjaga inovasi dan mempercepat monetisasi aset. Namun, di sisi lain, investor juga perlu mencermati dinamika eksternal dan perkembangan proyek strategi PANI secara berkelanjutan. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.